Aduh, Pak Rocky jadi Oke, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Sekolah SMK Multimedia Nusantara Jakarta aja. Dengan guru-guru yang cantik. pastinya. Dengan siapa? Neti. Dan Ruth. dan saya sebagai hostnya Mesya Sinaga. Oke, di sini tanggal 19 ya? 19 Nah, Agustus. tanggal 19 itu pasti ada hari raya besar dong. Ya nggak selalu. Oh, nggak selalu ya. Maksudnya apa nih? 17 kan udah kemerdekaan, 18 hari udah. konstitusional, 19 Hari 19 Agustus. 19 Agustus itu di sini ada yang namanya Hari Departemen Luar Negeri. Ya, Nah, jadi kita membahas tentang Hari Departemen Luar Negeri di sini. Oke? Oke, siap. Oke, siap. Nah, apa sih Departemen Luar Negeri itu? Nah, saya bahas sedikit, saya bacakan nanti agar kita kasih pertanyaannya sama guru-guru ini nih. Oke. Nah, Departemen Luar Negeri merupakan lembaga pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 19 Agustus 1945. Itulah mengapa setiap tanggal 19 Agustus tahun 1945 sering diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri. Nah, tujuan didirikannya Departemen Luar Negeri ialah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Nah, di sini Bu, ada 15 ucapan atau kata-kata bijak. Ya, kalau nggak 15, ya paling beberapa nanti yang kita Iya, bahas Pak, di sini. jangan terlalu banyak juga. Oke, Bosen nggak harus nanti. semuanya. Nanti Mencintai bisa dia ada di situ enggak, Pak? Ah, kamu terlalu bucin. Wey. Aku mencintai yang sana aja. Aduh. Oke, patah oke. hati di Di bumi. sini ada sedikit kita bahas. Kamu jadi membuat aku mempesona. Ada lagi Dasar kamu. Oke. Kembali lagi ke Departemen Luar Negeri ya. Di sini ada kata-kata bijak nih dengan yang dikatakan oleh Adolf Hitler. Nah, yang satunya itu ketika diplomasi berakhir, perang dimulai. Itu maksudnya apa sih, Bu? Ya, kamu secara pribadi aku sih ya. Iya, Kalau diplomasi itu kan segala sesuatu tuh harus mengedepankan diplomasi ya. Segala sesuatu ya. Iya. Kita dalam hal-hal kecil pun harus berdiplomasi kan. Kalau enggak, nanti akan terjadi konflik. Kalau diplomasi ini tidak dijalankan, tidak berhasil, maka akan terjadi timbullah konflik itu. Seperti di pasangan aja. Gitu. Kalau nggak ada kompromi, nggak ada diplomasi, yang ada berantem Nggak ada dulu, komitmen, ya kan? ya kan? Nah, makanya itu makanya benar kata Hitler, kalau diplomasi tidak jalan, tidak Ya. berhasil, maka perang dimulai. Dimulai. Iya, seperti itu sama. Oh, Berantem gitu ya. dulu kan, kalau kamu nggak bisa bicara, nggak bisa meyakinkan pasangan kamu, bener nggak Burut? Iya benar dong. Aduh, Pak Terus Rocky. pasangan jangan kamu gitu. udah gimana, Bu? Ah, Gimana dengan pasangan kamu? Apakah sudah berdiplomasi kah? sudah berdiplomasi. Udah begini, Pak Rocky udah begini, Ini dia sudah- mah. sudah gini Kita ya? udah begini belum? Oh. Kayaknya Aduh. belum ya. Kita begini Iya, aja kita udah. begini aja. Oke, mungkin itu menurut Bu Neti sama Bu ini ya, Bu Ruth. Ruth. Nah, yang kedua nih, bagus banget nih. Nah, di sini ada menurut Will dan Ariel Noah. Ariel Noah. Darren. Darren. Noah. Kalau Ariel Noah produk lokal, kalau dari produk internasional. Salah satu fungsi diploma adalah untuk menutupi kenyataan dalam bentuk moralitas. Wow. Itu maksudnya Susah gimana? itu, Pak. Membentuk moralitas gitu loh, moralitas manusia. Kalau menurut saya sih gini,
diplomasi itu terjadi kalau ada konflik, terjadi ada konflik, makanya ada diplomasi. Ya, betul. Jadi itu sebagai bentuk manusia, sebagai bentuk moral manusia, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak terjadi konflik yang lebih dalam, makanya jalan diplomasi. Itu makanya bentuk moralitas dari setiap manusia, ya Berarti kan? Agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan itu. Berarti untuk menutupi kenyataan yang ada. Sebenarnya konflik itu kan pasti ada hal-hal yang terjadi kan di baliknya, penyebabnya. Nah, itu kenyataannya apa, bisa buruk, bisa baik, atau dan sebagainya. Nah, itu ditutupilah dengan itu. Nah, itu dalam bentuk moralitas, dengan mengedepankan moralitas manusia dan manusia untuk menjalankan diplomasi itu agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Menurut saya ya, nggak tahu menurut Burut bagaimana. Setuju. Berarti Burut setuju terus. Iya, satu pendapat ya. Satu pendapat dengan saya. Iya. Ya, Ini sama buku net saya. itu bah Google-nya saya. Bah Google. Terus bah dukun kamu siapa? Paroki. Oh, jadi gitu ya, saya Iya. dah. Oke. Bagus banget ya. Wah, Bagus memang saya, luar ya. biasa. Nah, di sini Bu ada nih. Ada Ini lagi. yang Ya ampun, banyak banget sih. dia itu biasa tuh pemeran ini loh. Di Trans 7 kayak Pemeran apa sih? namanya Najwa Shihab. Oh. Nah, menurut itu kakak, favorit. iya, Kakak Najwa. sama, selalu memberikan motivasi ya kan buat kita. Kamu pernah nonton nggak Najwa Pernah Shihab? dong. Sering. Iya, sering ya. Nah, di sini menurut kakak, seorang penjaga toleransi mendahulukan rekonsiliasi dari relokasi. Itu maksudnya gimana? Saya agak-agak pusing gitu loh. Iya, sebagai penjaga diplomasi ya. Penjaga. Sebagai penjaga toleransi. Oh, toleransi. Oke. Mendahulukan rekonsiliasi daripada relokasi. Dari relokasi. Dari relokasi. Jadi gini, menurut saya sih kita setiap manusia tuh pengennya saling bertoleransi, pengen nggak konflik dengan orang lain. Tidak dong. Tidak Maunya dong. damai dong. Damai dong. Itu namanya penjaga toleransi. Dia seorang penjaga toleransi. Kita sebagai seorang manusia yang senang damai pasti akan mengedepankan rekonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi? Jadi berdamai dengan orang lain, berdamai dengan suatu, ya berdamai artinya ya dengan orang, bisa dengan lembaga dan sebagainya ya. Iya. Berdamai, intinya Jadi, berdamai membuat dengan ada relokasi jalan ya. keluar. Nah, relokasi Aduh, paroki jadi Relokasi. bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Nah, jadi mengadakan rekonsiliasi, jadi artinya berdamai dengan orang lain, ya kan? Oke, berdamai dengan orang lain ya. Relokasi, maksudnya relokasi itu memindahkan, jadi berdamai dulu sama orang lain. Terus dipindahkan gitu ya. Ya, kalau ini, kalau menurut saya ini konteksnya mungkin dalam ada masalah misalnya penggusuran ya. dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah penggusuran, orang yang sebagai harusnya kayak mungkin Najwa ini mungkin ya saya hanya diri saya sendiri, ini pendapat saya pribadi. Sama, Mungkin saya juga pas- satu pendapat kok sama. Mungkin pas waktu mengatakan seperti itu, pas ada masalah tentang mungkin ada penggusuran Ya, dan betul. sebagainya. Betul. Iya Saya juga kan? berpikir seperti itu. Ya. Jadi ini sobat-sobat semua ini nggak ada yang kontra, saya pengennya ada yang kontra, jadi ada yang ini saya. Ya, nanti kita kontra ya. Oke. Jadi menurut saya pas mengatakan itu, pas ada masalah seperti itu, jadi mungkin yang dimaksud dia adalah mungkin tujukannya kepada anggota-anggota Dewan yang Iya, terhormat. bisa. Jadi untuk lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada relokasi, jadi pemindahan orang-orang yang digusur itu. Iya. Menurut saya. Jadi menurut saya. Menurut saya. Terus menurut kamu gimana? sama seperti itu. Sama juga. Oh, Jadi- aku pengennya ada yang nggak jadi sama. gini. Oh, gitu ya. Terus kamu jangan berdamai aja dengan saya. Jadi Biar bisa terjadi nih. konflik nanti antara kamu biar dan terjadi aku. rekonsiliasi ya. Tapi aku dan ada dia akan deal-deal berdamai. gitu ya. Ada damai-damai deal di belakang itu. Deal? No? No. No deal. Oh, kita menjaga Oke. toleransi jadi harus deal. Oke, di sini juga nih tadi udah kakak Najwa Shihab. Nah, sekarang ada nih
Alicia Munro. Luar biasa nih. Momen kebaikan dari rekonsiliasi patut dimiliki. Nah, ini patut dimiliki. Bahkan jika perpisahan harus datang cepat atau lambat. Itu maksudnya gimana? Momen kebaikan Dan rekonsiliasi ya. patut dimiliki. Oke. Bahkan jika perpisahan harus datang cepat atau lambat. Maksudnya gimana itu? Jika harus Cepat atau lambat. Berarti mereka balap-balapan gitu ya? Main Bukan? sepeda. jadi itu Antara konflik dengan perdamaian itu iya, balap-balapan gitu ya? iya, jadi saling jadi berlomba-lomba. Berarti Makanya rekonsiliasi, momen-momen rekonsiliasi itu harus dimiliki kan, iya. harus terus dijaga Iya, agar dikembangkan gitu lah ya. dikembangkan, dijaga, dipelihara. Jadi yang terakhir kalimatnya tadi Bahkan jika perpisahan harus datang cepat atau lambat. iya, makanya momen-momen atau rasa untuk rekonsiliasi perdamaian itu harus selalu ditumbuhkan, dijaga agar tidak terjadi perpecahan, perpisahan dan sebagainya. Gitu. Tetap berdamai. Iya, Berarti harus. kebaikan ditebar gitu atau sosialisasi. Iya, sosialisasi atau gimana? Sosialisasi itu Atau kebaikan, rekonsiliasi, iya. momen-momen perdamaian itu harus selalu dipelihara, dijaga agar tidak terjadi perpecahan dan sebagainya. Jadi gitu. Itu menurut Alicia Munro. Tapi menurut Kak Ruth gimana nih? Sama seperti Bu Neti lagi. Bukan, jangan menurut Kak Ruth itu gimana tentang diplomasi ini gitu loh, diplomasi luar negeri. Indonesia itu gimana tuh coba? Menurut sendiri gimana? Sudah cukup bagus ya selama ini kalau menurut saya. Banyak sekali Indonesia itu sudah melakukan diplomasi termasuk pas waktu awal kemerdekaan juga kan. Indonesia berhasil 17 Agustus kemarin tuh. Iya, kan 17 Agustus. Waktu kemerdekaan juga kan berhasil kan berdiplomasi dengan Belanda, akhirnya DKMB dan sebagainya kan, akhirnya bisa wilayah-wilayah yang dulunya nggak bisa dikuasai dicari kembali bisa akhirnya kan. Itulah hebatnya diplomasi ya kan, hebatnya Departemen Luar Negeri Indonesia itu seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini sangat-sangat diperlukan diplomasi yang baik agar Indonesia itu bisa maju ke depannya gitu loh. Merangkum semuanya. Merangkum semuanya. Kan Indonesia juga banyak sekali ikut dalam perdamaian dunia. Gitu ya. Iya, kegiatan diplomasi, berarti, perdamaian ikut PBB, ikut PBB. ASEAN dan pendiri OKI juga kan, sebagainya, GTT dan sebagainya. Kan Indonesia tuh perannya sangat penting. Sebenarnya Indonesia benar-benar perannya sangat penting. Makanya kita tuh harus apalagi Departemen Luar Negeri ini benar-benar menjadi ujung tombak bangsa Indonesia untuk menjadi istilahnya martabat bangsa itu di mata luar tuh seperti apa, itu di Departemen Luar Negeri. Gitu. Menurut saya ya, karena menurut kamu menurut kamu terus menurut dia sama seperti ini. Iya, aku nggak suka gelai. Luar biasa ya memang. Aduh. Iya, jadi Indonesia benar-benar perannya sangat penting, apalagi ada konflik misalnya berhubungan dengan misalnya kayak kemarin antara Palestina sama Israel. Peran Indonesia juga penting sebagai anggota OKI, pendiri OKI. Juga Indonesia berperan penting juga kan untuk meredakan, saling membantu lah antar sesama negara. Perdamaian itu harus diutamakan, rekonsiliasi, diplomasi benar-benar harus dikedepankan. Gitu. Jadi ini nih ada yang terakhir nih, yang terakhir banget. Yang lebih baik dari 1000 omong kosong adalah satu kata yang membawa perdamaian. Itu menurut Buddha. Itu maksudnya gimana? Iya, 1000. Yang lebih baik dari 1000 omong kosong adalah satu kata yang membawa perdamaian. Itu menurut Buddha. Menurut Buddha. Buddha. Itu maksudnya gimana? Saya kurang. Satu omong kosong, 1000 omong kosong
satu kata yang Satu membawa kata perdamaian. Apa? Menurut kalian apa? Maaf. Kalau menurut saya ya, maaf. Tapi susah Bu untuk sekarang Iya, tuh iya, untuk makanya ngomong bener kan? maaf ya. Iya, makanya dia Buddha bilang bener kan, 1000 omong kosong. Iya, 1000 omong Ya, kosong hanya adalah satu kata yang membawa bisa- perdamaian. Apa menurut kamu? Maaf kalau menurut saya bisa mendamaikan kan? Kalau kita berkonflik, terus udah ngomong tapi kita maaf, oke kan? Udah selesai kan? Oh, jadi maaf ya. Jadi Maaf. aku akan memaafkan kamu. Iya, Tadi jadi kita maaf tidak ya kalau berdamai. saya banyak bicara terus Iya. akhirnya melebihi Ya, durasi. aku memaafkan, aku memaafkan. Oke, mungkin sekian podcast dari kami mengenai Kementerian apa namanya tadi? Departemen Luar Negeri pada Indonesia. 19 Agustus 1945. Oke, terima kasih. Bye.